Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Irfan Syafat. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang laporan kerja studi saya. Yang pertama, metode pelaksanaan proyek. Jadi, metode pekerjaan strukturnya itu ada penulangan, listing, pengecoran, dan metode yang finishingnya itu ada di ini keramik. Yang pertama, yaitu pekerjaan kolom. Nah, di sini itu ada penulangan kolom. Ukuran kolomnya itu 35 x 70 cm, tulangan utamanya itu D22 dan tulangan sengkangnya itu D10. Tinggi kolomnya itu 3,6 meter dan tulangan tingkatnya juga D10. Nah, ini tulangan sengkangnya ini D10 jaraknya 105 di gambar. Jadi ini juga tulangan D22 itu butuh 16 batang. Lalu ada listing kolom. Jadi awal yang di kolom itu yaitu penetapan posisi as kolom dengan alat ukur, pembuatan tanda untuk sepatu kolom dengan ukuran kolom yang direncanakan, lalu pemasangan sepatu kolom, memasang tulangan kolom dan memasang beton decking di luar, lalu pasang panel cetakan listing yang sudah dilapisi minyak, lalu pasang klem kolom sesuai rencana. Yang kedua, pengecoran kolom. Nah, ini jadi sebelum pengecoran kolom itu pertama-tama itu kita bersihkan dulu area untuk gecornya. Lalu siapkan betonnya, itu beton dimasukkan ke dalam bucket di sini. Bucket nanti lalu dari sini nanti bucketnya diangkat oleh tower crane. Lalu dari bucket ini beton bisa dituang menggunakan semacam selang ini untuk dituang ke dalam area pengecoran. Lalu setelah beton masuk itu maka setelah masuk maka bising bisa dilepas sesuai dengan ketentuan. Jika betonnya sudah mengarah sesuai ketentuan maka bising bisa dilepas. Yang kedua, pekerjaan balok. Nah, jadi ini penulangan balok ya nih. Jadi ukuran balok itu 20 x 50 cm. Tulangan itu diameter 19, tulangan sengkangnya itu diameter 10, tulangan pengikat dari diameter 10 dan panjang balok itu 6,1 meter. Nah, tulangan sengkangnya itu dia butuh 19 batang dengan jarak tiap sengkangnya itu 20 cm. Lanjut ada bekisting balok. Nah, cara pekerjaannya itu siapkan besi sesuai yang ada di gambar drawing, lalu pemberian tanda marking elevasi dasar balok dan plat, marking as kolom, marking as balok dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan as balok, pasang scaffolding dengan pedoman marking as balok untuk listing balok dan plat, pasang cetakan dasar balok sesuai dengan elevasinya. Nah, itu penyetelan elevasi scaffolding untuk plat. Jadi listing balok itu berhubungan dengan listing plat. Lanjut, pengecoran balok. Nah, setelah dipasang listing, pasang panel dinding balok dengan memperhatikan as balok, pasang listing plat dan seluruh permukaan dilapisi minyak khusus, dan pengecekan ulang elevasi dan as untuk meyakinkan pengecoran. Jadi sistemnya sama kayak pengecoran kolom. Beton dimasukkan ke dalam bucket, lalu bucketnya diangkat power crane, lalu nah, tapi sebelum pengecoran, pastinya sebelum pengecoran itu areanya itu harus dibersihkan dulu.
Langsung pekerjaan 4. Nah, ini penulangan 4, ukurannya itu 6,15 cm. Nah, masuk 6,1 meter, terus sama 1,7 meter. Terus tulangannya itu diameter 10, tebal platnya itu 12 cm. Nah, ini kan ada yang ke kanan sama yang ke kiri. Nah, kalau yang ke kanan itu kita di sini tuh butuh 17 batang besi, dan yang untuk lurusnya ini butuh 20 batang besi. Lalu ada base plat, seperti yang saya bilang sebelumnya. Base plat itu satu pekerjaan, maksudnya berbarengan pekerjaan dengan base balok. Yaitu pertama-tama itu penentuan marking elevasi pada balok dan plat. Marking as kolom, jadi acuannya dari as kolom dan dengan sebagai pedoman untuk menetapkan as. Pasang scaffolding dengan pedoman marking as balok untuk base plat. Pasang cetakan dasar sesuai dengan elevasinya. Penyetelan elevasi scaffolding untuk plat. Jadi misalnya udah dipasang, kita pasti ngecek lagi, pengecekan ulang elevasi dan as untuk meyakinkan pengecoran. Nah, yang 4, karena sebelum area dicor itu area harus dibersihkan terlebih dahulu. Lalu sambil dibersihkan, beton dimasukkan ke dalam bucket. Beton yang sudah siap dimasukkan ke dalam bucket, lalu diangkat melalui tower crane, lalu dituangkan ke area pekerjaan dan diratakan. Lalu selanjutnya pekerjaan tangga. Nah, tangga ini tingginya itu 3,6 meter, updraftnya. Nah, updraft itu yang naik itu 17 cm, terus yang datar itu updraftnya itu datar 24 cm. Panjang tangganya itu 4,86 meter, tebal plat tangga itu 15 cm, jumlah anak tangganya itu 27. Terus lebar bordesnya itu 2,1 meter. Terus kemiringan tangganya itu 31 derajat. Ada berkisting. Nah, awal-awal itu pekerjaan marking untuk kemiringan tangga dan untuk menentukan posisi anak tangga beserta bordes. Memasang jack base untuk penyangga utama dan sebagai pengatur ketinggian atau elevasi scaffolding. Memasang main sebagai struktur utama dari scaffolding. Mainframe. Memasang crossbrace sebagai pengikat antara mainframe, memasang U-head sebagai penyangga balok suri-suri. Lalu memasang polywood dengan kemiringan yang sudah direncanakan. Dari itu ini awalnya masang bikisting dulu, nanti langsung tulangan. Habis bikisting saya pasang langsung tulangan. Lalu pengecoran tangga. Nah, sama seperti sebelumnya seperti pengecoran kolom bikisting. Pertama-tama itu kita harus pastikan areanya itu bersih dulu, lalu pastikan semua tulangan dan bikisting telah dicek. Jadi sebelum kita dibersihkan, dicek lagi tulangan bikistingnya. Masukkan beton ke bucket, lalu masukkan beton ke bucket, langsung diangkat melalui tower crane. Nah, sesuai pas tower crane sesuai dengan posisinya, maka beton akan diturunkan dari bucket menuju selanjutnya. Nah, setelah beton yang ditaruh yang keluar melalui tangga dari bagian atas, maka diratakan dengan pacul, lalu kemudian diratakan ke bawah. Nah, setelah rata, beton dipadatkan melalui alat yang vibrator. Jadi supaya padat menggunakan alat vibrator. Langsung selanjutnya finishing, yaitu pemasangan dinding. Nah, jadi awal-awalnya itu seperti tangga, jadi kita menentukan luasnya dulu, markingannya dulu, tangan-tangannya, lalu setelah marking sesuai. Nah, acuan itu marking itu sesuai shop drawing sebagai acuan kita. Lalu setelah marking nanti akan disusun seperti ini.
lalu ada pemesan keramik. Nah, sama seperti sebelumnya, awal mula kita harus sesuai dengan acuan kita kepada shop drawing, lihat shop drawing bagaimana, lalu kita ukur. Nah, markingan ini menggunakan laser ruang buat marking tuh, yang bisa setel gitu. Nah, ntar kita tinggal taruh di titik sesuai markingan kita, acuan pada kolom, nanti dia bisa ngasih tanda di sini. Ini. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih untuk saat ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.